Baik ya ibu-ibu, setelah tadi materi yang sudah saya jelaskan mengenai body mapping itu, jadi menurut ibu-ibu apakah ada bagian dari tubuh anak itu yang tidak akan terkena kekerasan? Ada, Bu. Kalau coba Ibu Dayu, bagian mananya itu Ibu? Mungkin di bagian telapak kaki, Bu. Telapak kaki ya. Kalau Ibu Desi? Di betis. Di betisnya. Apakah ada lagi menurut ibu-ibu yang tidak bisa terkena kekerasan dalam tubuh anak itu? Di alat kelamin mungkin, Bu, Alat ya? kelaminnya Bu ya. Baik ya ibu-ibu. Jadi sebenarnya dari atas sampai bawah itu bagian tubuh anak itu semua bisa terkena kekerasan Bu ya, fisik maupun non fisik seperti itu Ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu merasa bahwa yang tadi ibu sebutin itu bisa tidak terkena kekerasan, itu salah Ibu ya. Jadi saya tekankan kalau semua tubuh itu, bagian tubuh dari anak itu bisa terkena kekerasan fisik maupun non fisik seperti itu Bu ya. Jadi sekarang saya akan memperlihatkan sebuah flip chart Bu ya mengenai kekerasan itu. Jadi yang ini yang pertama itu jenis kekerasan dan perlakuan salah. Jadi yang pertama itu kekerasan fisik, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak seperti itu ya. Jadi kekerasan fisik ini yaitu yang mengenai tubuh anak ya. Yang kedua itu psikis, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kekerasan seksual, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Jadi kalau kita melakukan kekerasan fisik, psikis ataupun seksual terhadap anak atau anak mendapat perlakuan seperti itu, akan dapat menyebabkan anak itu menjadi trauma seperti itu ya. Trauma yang berkepanjangan, jadi anak itu merasa dia malu keluar rumah, anak itu takut sama ketemu orang seperti itu Bu ya. Jadi ini ada contoh kekerasan Bu ya. Yang pertama itu contoh kekerasan fisik dengan memukul, mencubit atau menampar, kemudian menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke dalam mulut, dan masih banyak lagi Bu ya. Jadi seperti tadi kalau yang Ibu Desi bilang itu mungkin betisnya tidak terkena kekerasan, dia bisa Bu terkena kekerasan dengan cara ditendang, menginjak-injak seperti itu Bu ya. Jadi semua badan anak itu, tubuh anak itu bisa terkena kekerasan seperti itu Bu ya. Terus yang kedua itu psikis, yaitu memelototi anak, mengatakan anak bodoh, tuli, bahkan sampai mengatakan anak itu tidak tahu diri seperti itu ya. Jadi terus membanding-bandingkan anak, membenci anak, maksudnya itu sasaran kemarahan itu padahal ibu tuh ada masalah dengan bapaknya. Misalnya ibu beradu pendapat dengan bapaknya, tetapi ibu menjadikan anak itu sebagai sasaran kemarahan ibu seperti itu ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak itu tidak boleh melakukan seperti itu ke anak ya Bu ya. Terus dan tidak menegur anak. Tidak menegur anak itu dimaksudkan itu padahal ibu tuh sudah dari pagi misalnya ketemu dengan anak baru bangun, tapi ibu sama sekali tidak menegur anak atau tidak menghiraukan anak seperti itu ya. Terus kekerasan seksual, pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, ataupun dijual ke mucikari. Seperti yang tadi Ibu Wiwin bilang, mungkin anak itu tidak bisa terkena kekerasan itu seperti di alat kelaminnya seperti itu Bu ya. Tapi nyatanya banyak kekerasan seksual terhadap anak seperti itu Bu ya. Maka dari itu kita tuh harus benar-benar menjauhkan atau bisa mencegah kekerasan ini seperti itu Bu ya. Kalau membentak anak itu masuk ke mana, Bu? Kalau membentak anak itu dia masuk ke psikis ya, karena dengan ucapan saja kita bisa menyakiti hati anak gitu ya. Karena anak itu bisa merasa dirinya itu tersakiti, dan dia ketika kita memarahi anak dia juga menjadi sakit Bu. Dia kan menjadi sakit hati dan dia terus berpikiran
buruk aja kepada orang tuanya karena dia sering dimarahi seperti itu Bu ya. Apakah sekian penjelasan saya ibu-ibu sudah mengerti? Sudah Bu. Jadi ibu-ibu bisa mencontohkannya itu di rumah, tapi maksud saya mencontohkan untuk menghindari hal-hal ini agar tidak terjadi seperti itu Bu ya. Apakah ibu-ibu masih semangat? Masih. Kalau gitu kita kasih tepuk semangat dulu ya biar lebih semangat sebelum nanti saya kasih ibu-ibu tugas ya. Iya Bu. Tepuk semangat. Semangat, 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 Lagi sekali ya ibu-ibu, lebih semangat ya. Iya. Tepuk semangat. semangat, semangat, semangat. Oke, baik ya ibu-ibu. Sekarang saya akan memberikan ibu itu sebuah kertas, di mana ibu itu harus menuliskan menuliskan contoh jenis perlakuan kekerasan terhadap anak, di mana saya akan memberikan kertas itu sudah terdiri dari contoh kekerasannya, pelakunya siapa, dan apa akibat dari perlakuan itu ya. Mungkin untuk Ibu Desi bisa ditulis di sini, Ibu Kiki, Ibu Dayu, dan juga Ibu Wiwi. Iya. Oke ya ibu-ibu, jadi ibu-ibu saya kasih waktu 5 menit untuk menulis apa kekerasan yang dari fisik, psikis ataupun seksual di kertas yang sudah saya siapkan ya. Iya Bu. Baik ya ibu-ibu, karena waktunya sudah 5 menit, jadi ibu-ibu sebelum mengumpulkan itu bisa dibacakan terlebih dahulu. Nanti saya akan menulis di papan tulis agar yang lainnya juga bisa membaca ya. Oke, mungkin dari kekerasan fisik. Ya Bu ya. Oh ya, Ibu Kiki silakan. Kekerasannya itu dipukul Bu. Dipukul. Pelakunya siapa Ibu? Ayahnya. Ayah. Terus apa yang diakibatkan Bu karena anak itu dipukul? Nah tadi itu dipukul pelipisnya sehingga pelipisnya itu terluka. Terus kemudian yang psikis. Saya Bu. Ya Ibu Dayu. Ini dibentak Bu. Bentak. Oleh siapa Ibu? Ibunya. Kemudian apa Bu akibat dari dibentaknya anak itu? Anaknya menjadi sedih Bu. Sedih ya. Sedih dan juga sakit hati Bu Iya. ya. Nah kemudian yang seksual. Saya Bu. Oh ya Ibu Yuwin. Jadi kekerasannya itu diperkosa Bu. Diperkosa ya. Ya. Terus pelakunya siapa Ibu? Tetangganya Bu. Tetangganya. Berarti di luar dari anggota keluarga Iya, Ibu ya. lain Bu. Kemudian apa Bu akibat dari diperkosanya anak? Jadi akibatnya tuh anak itu jadi trauma dia Bu. Trauma ya Ibu Iya. ya. Baik. Jadi karena sudah ada beberapa contoh, mungkin ibu-ibu bisa memperhatikan juga ya. Kalau misalnya anak-anak mengalami hal seperti ini, ibu sebagai orang tua bagaimana Bu perasaannya? Sedih. Sedih kan ya? Ya maka dari itu ibu juga sebagai orang tua harus menekankan kepada anak jika ada orang-orang yang ingin dia sudah merasa tidak nyaman dengan orang itu, atau mungkin dia sudah mencurigai orang itu akan melakukan kekerasan, dia harus segera menghindari orang itu, seperti itu Ibu ya. Oke, jadi itu bisa dikumpul ya Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu. Kalau gitu kita tepuk mantul dulu lagi sekali Ibu ya, karena ibu-ibunya ini emang udah mengerti dengan materi yang saya bawakan ya. Tepuk mantul. Mantul mantul. Mantul mantul. Mantul betul. Cepat ya Bu, biar kompak ya Bu ya. Tepuk mantul. Mantul mantul. Mantul mantul.